Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Novita Meratu Solehah dari PGMI 5D Queen Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Selamat menyaksikan video saya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian prinsip-prinsip pembelajaran IPS, SD, atau MI. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun permaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu, sehingga sebagai pendidik kita harus mengetahui pedoman-pedoman dasar yang menuntun atau menunjukkan kita kepada tujuan sebuah pelajaran. Begitu pula pembelajaran IPS DMI sebagai sebuah sistem yang memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pembelajaran IPS DMI juga memiliki pedoman dasar yang harus dipahami oleh pendidik. Nah, sekarang kita bahas prinsip-prinsip pembelajaran IPS, SD, atau MI. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS, SD, atau MI itu ada 8. 1. Integrate atau terpadu. Istilah integrate identik dengan integrasi atau keterpaduan. Dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. 2. Interaksi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Sejak dilahirkan dan sepanjang hidupnya, manusia selalu melakukan interaksi, yang di dalamnya interaksi itu semakin lama semakin bertambah, sejalan dengan semakin luasnya pergaulan dan bertambahnya usia seseorang. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Prinsip yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Manusia di dalam kehidupan masyarakat terikat dengan adat dan tradisi dalam masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, bisa saja peraturan ini berubah, tetapi adat tradisi itu diteruskan secara berkesinambungan. Kelompok dan masyarakat pun akan mengalami perubahan-perubahan sosial, biasanya terjadi disebabkan oleh politik, ekonomi, ataupun kemajuan teknologi dengan skala perubahan relatif berbeda-beda tiap masyarakat. Yang keempat yaitu kooperatif. Sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa-siswi dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok, tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Yang kelima yaitu inquiry. Inquiry diartikan sebagai pertanyaan, penyelidikan, penelitian atau pengungkapan suatu persoalan dalam mencari jawaban atas suatu persoalan. Tujuan inquiry ini adalah merangsang kemauan dan kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dalam mencari alternatif pemecahan dalam suatu masalah atau persoalan. Bertitik tolak dari persoalan-persoalan itu, siswa-siswi dirangsang untuk bertanya, menyelidiki, atau meneliti. Melalui cara ini, peserta didik dirangsang untuk berpikir dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang keenam yaitu kontekstual. Prinsip dasar pembelajaran kontekstual harus memperhatikan beberapa dalam penerapannya. Di antaranya yaitu
menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem, mengakui perlunya pembelajaran dilakukan dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, tempat kerja, mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa-siswi agar dapat belajar sendiri dan mandiri, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa-siswi yang berbeda-beda, mendorong siswa-siswi belajar dari sesama teman dan belajar bersama menggunakan penilaian autentik atau authentic assessment. Yang ketujuh yaitu problem solving. Pembelajaran berbasis problem adalah melibatkan siswa-siswi meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Dalam pendekatan berbasis problem, peserta diminta untuk 1. Menarik pengetahuan dari suatu wilayah disiplin ilmu tertentu. 2. Menggunakan pengetahuannya sendiri secara tepat. 3. Menerapkan pengetahuan ini dalam serangkaian tantangan. 4. Secara tepat terhadap problem yang muncul. 5. Mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan berdasar kepada alasan yang dibenarkan. Yang kedelapan yaitu keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan lebih menitik beratkan pada ranah psikomotorik. Keterampilan merupakan modal dalam melaksanakan segala kegiatan. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan pihak lain, tiap orang dituntut keterampilan berhubungan atau melakukan pendekatan. Keterampilan bertutur kata dengan baik dan benar guna menambah dan memperkaya pengetahuan termasuk ke dalamnya membina konsep. Jadi, prinsipnya mampu untuk melaksanakan kegiatan secara wajar dalam segala hal sangat dituntut keterampilan. Pelaksanaan jenis-jenis keterampilan diantaranya yaitu 1. Keterampilan motorik atau motor skill. Hal ini berhubungan dengan memanfaatkan kemampuan tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Kedua, keterampilan intelektual adalah bentuk keterampilan yang banyak menggunakan akal, pikiran, dan penalaran. Yang termasuk di dalam ini adalah keterampilan menanggapi suatu masalah atau krisis, kecepatan mencari alternatif pemecahan masalah, mengambil keputusan. Keterampilan intelektual ini banyak dilatih melalui pokok atau sub-pokok masalah sosial yang dihadapi sehari-hari. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.